Bos Roma Ivan Djuric berbicara kepada wartawan pada malam menjelang pertandingan kedua Liga Eropa musim ini melawan Elfsborg. Setelah tim mendarat di Swedia, Djuric berbicara kepada awak media untuk membahas urusan besok. Kami mengawali liga dengan buruk, tetapi dengan 2 kemenangan ini kami telah bangkit kembali. Kami juga ingin tampil baik di Eropa, imbuhnya. Tujuan saya adalah menggunakan skuad semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Saya ingin melakukan sedikit perubahan, tetapi tidak terlalu banyak untuk pertandingan besok. Idenya adalah kita sendiri yang menguasai bola, dan menggerakkannya. Para pemain punya kualitas yang akan membuat kita bisa bermain seperti ini. Sejujurnya saya melihat peluang perbaikan yang besar pada grup ini, banyak potensi, tambahnya. Hummels. Dia datang lebih lambat dari yang lain dan dalam peran itu Anda tidak boleh membuat kesalahan. Besok kami akan memutuskan apakah akan menurunkan Dovbyk. Elfsborg. Saya sangat menyukai apa yang dilakukan Oscar. Saya menyukainya sebagai pemain dan sekarang sebagai pelatih. Mereka adalah tim yang kuat, agresif, dan langsung, dengan nilai-nilai dan penyerang yang sangat menarik. Besok akan menjadi pertarungan yang sengit, kami tidak boleh menurunkan level kami dan meremehkan lawan, imbuhnya. Kapten Roma Lorenzo Pellegrini menghadiri konferensi pers pra-pertandingan di Swedia malam ini. Gelandang Bielorussi berbicara kepada media sehari sebelum pertandingan dengan Elfsborg. Lapangan selalu menjadi penentu. Jika Anda tidak bermain dengan baik, lapangan akan menjatuhkan Anda, ujar pemain yang menjadi pusat kritik dari penggemar dan media. Wajar jika seseorang dihakimi jika sedang mengalami masa sulit, tetapi di sisi lain, semangat dan rasa menjadi bagian dari kelompok itulah yang membuat Anda bangkit kembali. Saya bukan orang yang suka bercanda, saya orang yang terbiasa mengatakan kebenaran. Saya sangat menghormati Daniele dan atas apa yang telah diberikannya dan stafnya kepada kami. Sekarang kami harus terus maju karena Roma adalah hal yang paling penting. Kami beruntung bertemu dengan pria seperti Djuric yang langsung memahami kesedihan kami dan masa sulit yang kami alami, lalu mampu membantu kami kembali ke jalur yang benar. Mengenakan ban kapten adalah kehormatan besar. Ini bukan hal yang biasa. Saya peduli dengan kelompok pemain ini. Saya tidak akan pernah lelah mengenakan ban kapten dan berjuang demi kebaikan Roma. Para penggemar mencemooh saya, penting untuk bermain dengan baik dan mengubah pikiran mereka yang mencemooh Anda. Situasi ini hanya akan berubah dengan penampilan yang baik dan hasil yang positif. Pisili adalah anak emas dan sangat rendah hati. Menurut saya, dia adalah pemain yang kuat dan modern. Pertumbuhannya bergantung padanya, dia sangat disukai oleh kelompoknya. Dia mengingatkan saya pada sesuatu yang saya alami sebagai pemain seusianya. Direktur olahraga Roma Floren Ghisolfi merilis wawancara panjang kepada Il Romanista di mana ia ditanya tentang beberapa topik hangat. Di antara topik pembicaraan utama adalah pemecatan mendadak Daniele De Rossi, struktur internal klub, dan tujuan utama Roma dalam jangka panjang. Sekarang kami perlu menemukan stabilitas, dan itu tidak mudah. Kami ingin membangun klub yang tidak bergantung pada pelatih, direktur olahraga, atau siapapun, kata Ghisolfi. Karena alasan ini, kami lebih memilih untuk fokus membangun staf, misalnya sekarang kami memiliki Mark Sertori, direktur kinerja yang baru, sekarang setelah bursa transfer berakhir, kami akan membangun kembali departemen kepanduan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ketika seorang direktur atau pelatih meninggalkan klub, organisasi tidak terpengaruh. Tidak biasa bagi seorang pelatih dan CEO untuk meninggalkan klub di minggu yang sama, sekarang kami mencari stabilitas itu. Bukan suatu kebetulan jika Djuric memuji klub atas organisasinya, imbuhnya. Kepergian De Rossi. Saya memahami banyaknya pertanyaan tentang waktu dan alasan, tetapi saya tidak ingin memicu perdebatan yang tidak berguna. Keputusan telah dibuat. Ini merupakan ketidaknyamanan dalam pekerjaan kami. Kami harus mencoba untuk terus membangun dan melanjutkan pekerjaan. Saya mulai bekerja 4 bulan yang lalu, organisasi Limassol Joe sudah berjalan. Saya beradaptasi dengan mencari keseimbangan antara CEO, direktur olahraga, dan pelatih. Segera akan ditunjuk CEO baru, tujuannya adalah untuk menciptakan kekompakan dan hubungan kerja dengan tujuan akhir mencapai kinerja tertentu bagi klub. Peran Soule dalam rencana kami. Soule cocok untuk formasi 433, tetapi lebih cocok lagi untuk formasi 343, dengan 2 pemain di belakang penyerang tengah.
Di bagian akhir, De Rossi juga beralih ke formasi 3 pemain bertahan. Ia menyadari bahwa para pemain dapat beradaptasi lebih baik dengan jenis penempatan ini. Dan karena menganalisis situasi, pertahanan membutuhkan lebih banyak stabilitas. Itulah sebabnya di Genoa kami bermain dengan 3 back dan itulah sebabnya di akhir bursa transfer Saelemaekers, Hermoso dan Hummels datang, semua pemain cocok dengan sistem ini. Ada juga transfer Danso yang gagal secara tak terduga. Bagaimanapun, kami memiliki 7 pemain yang dapat bermain sebagai gelandang kelima. Dan Ivan Juric sekarang mewakili kelanjutan dari pekerjaan yang telah dilakukan di musim panas. Berbicara tentang stabilitas, banyak klub mendasarkannya pada sistem permainan. Rencana permainan juga menjadi inti ide kami sehingga akan lebih mudah untuk merekrut pemain baru dan mengembangkannya. Atalanta adalah contoh dalam hal ini. Sekarang kami juga mencari stabilitas taktis ini dengan bermain seperti ini dengan tim utama dan juga dengan tim muda. Dybala, semua orang tahu bagaimana keadaannya. Roma sama sekali tidak berusaha menjualnya. Ada minat yang sangat kuat dari klub Saudi, dia memikirkannya, 99% pemain akan melakukannya, pada akhirnya dia membuat pilihan yang tulus untuk bertahan. Kemudian 2 kemenangan dan 1 hasil imbang diraih dalam beberapa hari, saya menemukan sosok pria dan pelatih yang berkualitas dan berharga. Ini juga menjelaskan mengapa saya memeluknya di akhir pertandingan melawan Udinese. Keluarga Friedkin selalu sangat jelas, mereka menginginkan yang terbaik untuk Roma dan mereka menunjukkannya setiap hari di tingkat ekonomi dan dengan menghabiskan banyak energi pribadi. Menang adalah tujuannya, tetapi kami harus melakukannya melalui semua hal yang kami sebutkan sebelumnya. Mengenai Everton, tidak ada yang berubah, di sini tidak seorang pun dapat membayangkan betapa besar komitmen mereka terhadap klub dan saya adalah saksinya. Kedatangan saya di Roma, sejauh yang saya ketahui, kontak pertama terjadi pada musim semi. Saat saya berada di Nice, saya juga memiliki kontak lain dengan klub-klub yang terlibat di Liga Champions. Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik. Pemain Roma Paulo Dybala dan Leandro Paredes akan mewakili negara mereka di babak kualifikasi Piala Dunia mendatang. Pelatih Argentina Lionel Scaloni telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Venezuela dan Bolivia. Selection akan diwakili oleh Giallorossi, Leandro Paredes, dan Paulo Dybala, sementara Matías Soul belum dipanggil.